Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang meningkatkan potensi diri untuk meraih sukses karir dan berperan dalam pemberantasan korupsi. Mengapa sih pendidikan etik dan anti korupsi itu penting? Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, sebagai fondasi moral dan etika di dalam dunia profesional. Pendidikan etik memberi mahasiswa kompas moral, sehingga di dunia kerja mereka tidak hanya menaati aturan, tetapi juga berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang korupsi dan dampaknya. Mata kuliah ini membantu mahasiswa mengenali korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, dan memahami bagaimana korupsi merusak pembangunan, keadilan sosial, serta masa depan bangsa. Yang ketiga, membangun lingkungan yang transparan dan adil, menumbuhkan kesadaran etika dan anti korupsi agar mahasiswa dapat menciptakan lingkungan akademik dan profesional yang bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan umum. Yang terakhir, mempersiapkan lulusan yang berintegritas tinggi, berarti membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral. Berikut ada 5 sikap profesional sarjana. Yang pertama yaitu beretika tinggi, kemudian bertanggung jawab, komitmen terhadap kualitas, kejujuran, dan integritas. Dan apa aja sih peran sarjana profesional dalam pemberantasan korupsi? Yang pertama sebagai garda terdepan, sarjana menjadi pelopor dalam pencegahan korupsi sejak dini. Yang kedua jujur, mengambil keputusan dan melapor dengan kejujuran penuh. Yang ketiga, transparan dan terdokumentasi. Proses kerja terbuka agar tidak ada penyalahgunaan dan setiap langkah kerja tercatat. Yang keempat yaitu bertanggung jawab, siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan hasil kerja. Mengenali potensi dan pengembangan diri. Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan terpendam yang dimiliki seseorang yang bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan hidupnya. Potensi diri itu terdapat 3, yaitu kemampuan teknis, soft skill, dan kecakapan sosial. Kemampuan teknis atau hard skill, yaitu kemampuan spesifik yang dapat dipelajari dan diukur. Yang kedua ada soft skill, yaitu kemampuan non-teknis yang berkaitan dengan cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Yang terakhir ada kecakapan sosial, yaitu kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara efektif dengan orang lain, baik dalam lingkungan sosial, keluarga, maupun profesional. Selanjutnya, cara mengenali kekuatan diri, yaitu dengan mengetahui hasil terbaik yang pernah dicapai, kemudian menemukan aktivitas yang membuat percaya diri dan semangat. Selanjutnya, cara mengenali kelemahan diri, yaitu dengan mengetahui kendala apa yang sedang dihadapi, dan juga mengetahui umpan balik negatif yang diberikan seseorang. Pengembangan diri berkelanjutan. Pentingnya dalam menghadapi tantangan karir dan tantangan sosial. Dengan adaptif terhadap perubahan dan tantangan kerja, memperluas jaringan sosial yang positif, dan meningkatkan soft skill. Selanjutnya, relevansi dalam bidang anti korupsi. Itu dengan membentuk pribadi yang berani menolak dan melawan tindakan korupsi, menumbuhkan nilai tanggung jawab, kejujuran, dan keberanian. Berpikir positif. Manfaatnya yaitu menjaga kesehatan mental, meningkatkan produktivitas, meningkatkan hubungan sosial, dan menghadapi masalah dengan baik. Peran berpikir positif dalam dunia kerja. Yang pertama, menjaga motivasi, yaitu membantu individu tetap semangat meskipun menghadapi tekanan atau kegagalan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Orang yang berpikir positif cenderung lebih fokus, efisien, dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, pandangan yang lebih baik terhadap dunia kerja. Mampu melihat peluang, bukan hanya masalah, serta membangun relasi kerja yang sehat. Menghadapi tantangan dalam karir. Bersikap terbuka terhadap perubahan, fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Bangun komunikasi yang sehat. Selanjutnya, berpikir positif dalam pemberantasan korupsi. Tegas menolak praktik tidak jujur, melaporkan jika melihat pelanggaran, menanamkan nilai integritas sejak dini. Selanjutnya, penerapan berpikir positif dalam karir. Yang pertama ada belajar dari kegagalan, melihat kesalahan sebagai peluang untuk berkembang. Yang kedua, optimis hadapi tantangan, yaitu fokus pada solusi, bukan masalah. Yang ketiga, bangun relasi kerja yang baik. Sikap positif menciptakan kerjasama yang harmonis. Yang terakhir, penerapan berpikir positif dalam menghadapi tekanan pekerjaan yang melibatkan isu korupsi. Yang pertama ada fokus pada solusi, bukan masalah, yaitu cari jalan keluar tanpa larut dalam frustrasi. Yang kedua, pegang nilai integritas, bersikap jujur dan tegas saat menghadapi godaan atau tekanan yang berkaitan dengan korupsi. Yang ketiga, bangun dukungan positif,
Ajak rekan kerja untuk saling menguatkan dan menolak praktik tidak jujur. Dan yang terakhir, berani bertindak benar. Sikap positif memberi kekuatan moral untuk bersikap tegas dan adil. Seberapa penting sih komunikasi di dunia kerja? Menjalin hubungan komunikasi terhadap rekan pada dunia kerja sangat dibutuhkan untuk menghindari yang tidak diinginkan. Contohnya seperti miskomunikasi pada rekan kerja. Strategi efektif untuk berkomunikasi di dunia kerja. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Contohnya itu fokus pada lawan bicara tanpa menyela. Yang kedua, komunikasi empatik. Contohnya tanggapi dengan empati bukan hanya logika. Ketiga, berbicara dengan jelas dan tepat. Contohnya gunakan bahasa yang mudah dipahami. Keempat, bersikap terbuka dan transparan, sampaikan informasi dengan jujur tanpa menyembunyikan fakta penting. Menerapkan kebijakan anti korupsi di dunia kerja lewat komunikasi. Cara ini bisa digunakan dengan berbagai teknik, contohnya teknik pengaplikasian, komunikasi dunia kerja. Bisa menggunakan seperti program forum, email internal, poster, atau media digital. Kepemimpinan dan kerjasama tim. Sikap profesional yang harus diperlukan sebagai seorang pemimpin untuk memberantas korupsi yaitu memiliki sikap yang menginspirasi. Yang kedua, memiliki sifat berkomitmen. Ketiga, beretika. Keempat, transparan. Kelima, integritas. Lalu yang kedua, kerjasama tim juga dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberantas korupsi. Dalam hal ini, bentuk kerjasama tim juga dibutuhkan untuk mencapai tujuan memberantas korupsi. Maka dari itu, perlu dilakukanlah sebuah kolaborasi antara pemimpin dan tim untuk mengurangi praktek koruptif dan meningkatkan efisiensi kerja, yaitu contohnya ada 2. Transparansi dalam pembagian tugas dan anggaran. Yang kedua, serta membentuk budaya kerja yang mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya satu sama lain. Disiplin dan manajemen waktu. Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan konsisten dalam menjalankan tanggung jawab. Sedangkan manajemen waktu adalah proses merencanakan dan mengatur penggunaan waktu agar tugas terselesaikan secara efektif. Pentingnya disiplin dan manajemen waktu meningkatkan produktivitas, mengurangi stres akibat tugas menumpuk, membantu mencapai tujuan tepat waktu. Kearifan lokal. Kearifan lokal dalam dunia kerja. Nilai seperti gotong royong, rasa malu, jujur, dan tanggung jawab membentuk etos kerja yang positif. Mendorong budaya kerja yang harmonis dan mementingkan kepentingan bersama. Peran dalam pemberantasan korupsi. Rasa malu sebagai kontrol sosial untuk mencegah perilaku menyimpang. Adat dan norma lokal dapat menjadi peneguh integritas dan moral. Gotong royong menciptakan transparansi dan akuntabilitas bersama. Kesimpulannya, kearifan lokal dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal di dalam dunia kerja, memperkuat budaya anti korupsi sejak level individu.